Hai teman-teman, bertemu lagi dengan aku Aini di dunia kreatif kita. Hari ini aku ingin mengirim sampah plastik. Ini sampah plastik kami selama sebulan. Mau dikirim kemana, Umi? Ke Ribrix namanya. Oh. Sebenarnya ini bukan sebulan, masih banyak lagi di belakang yang belum dikeluarkan. Oh. Banyak ya? Oh. Sampah apa aja ini, coba lihat. Ada Bungkus laci, bumbu. ada bumbu, Apa ini lagi? teh tarik, susu, wafer, crackers, mie. Wah, banyak banget ya. Ada bungkus obat. Bungkus obat. Nanti di Ribrix ini sampahnya diapain, Umi? Oh, ini mau dihancurin kayaknya ya. Apa? Dihancurin kecil-kecil, kemudian nanti mau dicampur dengan bahan pembuat batu bata, terus dijadikan batu bata, nak. Jadi dia tercampur dengan bata. Nah, kayak plastik kayak gini soalnya susah didaur ulang karena ini kan warnanya banyak, terus berlapis-lapis ini. Walaupun terlihat seperti satu lapis, ini sebenarnya berlapis-lapis loh. Jadi susah mendaur ulangnya. Apalagi warna-warni kayak gini, ini disebut multi-layer, sampah multi-layer. Apa artinya? Sampah yang banyak lapisnya. Nah, kalau sampah seperti botol plastik itu kan bening kayak gini. Ini gampang didaur ulang karena cuma bening. Nah, kalau kayak gini susah. Yang akan kita kirimkan nanti yang multi layer kayak gini ya, nak. Ayo kita masukkan aja ke plastik. Ore. Supaya muat banyak, di flatin dulu ya. Flatin. Dan pastikan sampah yang mau dikirim itu harus bersih dong. Kalau ada makanan di dalamnya dikeluarin dulu. Oh, bersih makanan. Iya, supaya bisa langsung mereka olah. Dan ini baru sampah dari satu rumah loh, nak. Bayangkan kalau setiap rumah sampahnya kayak gini banyaknya. Berarti di rumah ini bisa jadi banyak sampah. Iyalah, satu rumah sampahnya segini. 1000 rumah, 1.000.000 rumah, bisa menggunung sampah. Kalau tidak diolah dengan baik, bumi kita ini bisa tertimbun sampah. Makanya sampah itu tidak boleh asal dibuang aja. Kalau masih bisa dipergunakan. Kalau sampah dibuang nanti kan itu sampahnya tertimbun tanah, jadi nggak kelihatan lagi kayak fosil. Oh, gitu ya. Tapi sampah plastik ini tahu nggak, nah ini susah terurainya. Bahkan beribu-ribu tahun dia tidak akan terurai. Jadi sebenarnya dia tetap menjadi sampah walaupun dia berada di bawah tanah, dan dia bisa merusak lingkungan. Makanya memang harus diolah sebisa mungkin, diolah dulu. Dan kalau bisa penggunaan plastik jangan terlalu banyak kayak gini. Kalau membeli bahan-bahan makanan, kalau bisa jangan yang plastik-plastik kayak gini sebenarnya. Kita taruh aja. Tapi kita membelinya juga. Tapi masih banyak loh, nah, orang yang tidak peduli pada lingkungan terus buang-buang sembarangan sampah plastik, buang ke laut, buang ke, kalau kita main ke pantai suka lihat kan di pantai itu plastik banyak, sedotan,
ingat nggak? Oh, Iya, plastik makanan ya. ya. Tidak boleh, apalagi kalau buang ke laut berbahaya, bisa termakan ikan, atau bisa ikan nyangkut di dalam, mereka nggak bisa membebaskan diri, kasihan jadi mati. Nanti pas ditangkap nelayan, kita kan pas mau dijual, Mm-mm. kita kan mau dimakannya, jadi rasanya nggak enak. Iya, jadi nggak enak dan berbahaya. Plastik ini berbahaya kalau termakan sama manusia, bisa menyebabkan cancer. Iya, berbahaya lah bagi tubuh. Plastik kan bukan untuk dimakan. Kalau bahan yang bukan makanan dimakan ya berbahaya lah ya. Kita jadi kayak iklan nih, banyak bungkus-bungkus makan merek-merek. Merek-merek. Ada kecap bango, ada Denkau, ada Roma kelapa, Ada es krim, ada kacang, ada kacang Garuda. ada biskuit. Ada sebanyak apa? Sekarang sudah sebanyak ini. Wow. Tet, Ayo. tet. Bungkus lagi. Tapi sebenarnya tempat pengolahan sampah-sampah ini di Indonesia belum banyak loh. Nah, ini aja kan kita mau kirim ke Jakarta. Kita tinggalnya di Tangerang, tapi sampah masa harus dikirim ke Jakarta? Karena di Tangerang belum banyak, belum ada, nggak tahu juga entah di mana. Tapi kalau presiden tidak menyediakan tempat pengolahan sampah di Tangerang, Presiden. Iya. Iya sih, harusnya pemerintah tugas juga menyediakan tempat pengolahan sampah ya di tiap kota ya. nah, Sekarang masih sangat sedikit. Pemerintah kayaknya enggak ya. Jadi orang-orang yang peduli lingkungan, mereka yang menyediakan tempat pengolahan sampah. Harusnya memang pemerintah, nah. Jadi diadakan di banyak tempat di setiap kota. Tangerang ada, Bu, di Tangerang ada beberapa gitu, jangan cuma satu. Jadi orang mudah mengirimkan sampah-sampah mereka untuk diolah, tidak dibuang semuanya, dicampur sampah sayur, sampah plastik, sampah kertas, dicampur semua dibuang. sampah alam. Jadinya kan susah memilahnya, nggak bisa diolah, Asal lempar aja. Masukin nih kebanyakan. Masukin. Teman-teman, sampah yang bening kayak gini dipisah dari yang multi layer. Oh, yang multi layer sini, bening sini aja nak. Ya. Ya, nanti memudahkan petugasnya untuk mengolahnya. Ini bening, itu juga bening. Ya, betul. Bening. Wah, banyaknya. Sampai kapan ini akan berakhir? Kita memasukkan beberapa sampah. Yang tidak bisa dihitung. Ini multi layer atau bening? Oh, ini sebenarnya plastiknya bening, tapi ini ditempelin stiker. Sebenarnya ini lebih susah diolah loh nak, karena stikernya ini kan nempel, ini harus dicopot dulu dan ini agak susah. Ini bening, makanya produk-produk itu harusnya jangan kayak gini. Plastik jangan ditempelin stiker, jadi merepotkan pengolah sampah. Ome, bagaimana cara sampah biar supaya nggak sebanyak ini? Berarti kita harus sudah mulai mengurangi membeli barang-barang kemasan gini nak. Misalnya beli kecap yang dibungkus, beli mentega yang udah dibungkus, kue sini nih, kue sarapan pagi-pagi dibungkusin tempat-tempat kayak gini. Nah, boleh kita bawa
wadah sendiri kalau mau beli sesuatu, misalnya mau beli kecap, beli di tempat curah, nanti dimasukkan ke botol kita. Atau mau beli sarapan, bawa kontainer makan gitu nak. Bawa wadah dari rumah, jadi mengurangi penggunaan sampah. Dan bukan hanya kita, orang lain, semua orang juga harus kayak gitu supaya sampah tidak banyak kayak gini. Oh, kalau sampah botol plastik kayak gini, diapain? Dipisah nak. Ini kan juga plastik. Cuman plastik itu kan beda-beda, memang ada yang tebal, ada yang tipis. Untuk plastik diolahnya bersama botol plastik lainnya. Nah ini pun harus dipisah juga loh, lihat ini. Botol plastik ini kan ada bungkus kayak gininya. Nah ini plastik multilayer digabungkan dengan sampah multilayer. Ini yang bening digabung dengan botol bening. Tutupnya ini pun bahkan harus dibuka, jadi dipisah-pisah berdasarkan jenis plastiknya. Agak merepotkan memang, tapi memang begitulah caranya untuk mengolahnya. Oh iya. Kalau semua orang peduli dengan sampah, bumi kita akan bersih. Tidak akan jadi bumi sampah. Tidak akan menjadi bumi sampah. Kalian juga harus pilah sampah-sampah kalian ke pengolahan sampah. Dan kirim ke tempat pengolahan sampah. Ya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Kami mau mengirimkan sampah ini dulu ya. Bye.